tiba bunuh tak sawatan donya hujanan turun karimbun tanaman muda kandung siria dan naik karang polai bana sarupo daun tak mungkin sama kacaran Padang Panjang adalah hutan dan asri dan indah. Kota Padang Panjang juga dikenal sebagai kota Serambi Mekah. Karena Padang Panjang adalah pusat untuk belajar agama Islam. Bukan hanya itu, Padang Panjang juga dikenal dengan berbagai ragam kegiatan seni, seperti landai, berdendang, dan silat. Dalam wilayah budaya Minangkabau, perempuan memiliki kedudukan sosial yang sangat penting. Selain sebagai penerus garis keturunan, perempuan di Minangkabau merupakan figur yang sangat menentukan dalam kehidupan moral dan martabat sebuah keluarga atau kaum. Dari segi moral, perempuan Minangkabau sangat dilindungi dan derajatnya lebih tinggi. Ini Opiak Palatiang, seorang pendekar silat perempuan pertama di Minangkabau yang menguasai aliran silat Gunung, yang berasal dari Padang Panjang. Selain bersilat, Ini Opiak Palatiang juga gemar bermain kesenian tradisi Minang, seperti landai, badendang, dan bahkan Ini Opiak Palatiang juga menciptakan syair dendangan. Hal ini jelas mematahkan kenyataan sejarah dengan segala kehebatannya. Ini Opiak Palatiang mampu menembus batasan sebagai seorang perempuan tanpa mendapatkan pertentangan dari lingkungan sekitarnya. Silat merupakan warisan dari nenek kita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kalau kita bercerita tentang silat, silat merupakan perpaduan antara adat jo agama. Begitu jo silat di Padang Panjang. Termasuk tokoh kita, Ini Opiak Palatiang merupakan tokoh silat di Sumatera Barat. Jarang orang padusi nama silat. Tapi ini awak merupakan pesilat di Sumatera Barat yang mana silat yang lo bawa adalah silat langkah 3, silat gunung namanya. Tentang silat, salah satu menjadi perhatian tertarik adalah menulis sebagian kecil dari Ini Opiak Palatiang. Ketika datang ke rumahnya di Kubu Gadang, perkenalan pertama bersalaman dengan beliau, kala itu berumur 105 tahun, disalam genggam tangan sambil marameh dan tu sangat kuat. Wah, ini benar-benar Ini ko ya pendekar. Genggaman tangannya masih kareh. Nenek tu memang nenek induk di beliau di Ini Opiak Palatiang ko memang orang mampu yo untuk basilik ko. Tahu orang namanya Ini Opiak Haji. Lah iyalah Ini Opiak Palatiang bagai lalu Opiak Palatiang. Dijawabnya lah kemampuan namanya ke induknya tadi Ini Opiak Haji ko. Itu kemampuannya. Tapi dia nyusulnya itulah kemampuannya. Basilik ko dari keteknya lah basiliknya mamaknya anak landai basilik. Namanya Sultan Sati. Suatu Sultan Raja Mulia bagai lada tu angku datuk pengulu basah adik beliau. Minyak mamak di situ. Itulah baru orang yang baru sana barampek. Ini sudah lalu perusi berdua perusi bertiga laki-laki. Ini ko manjalihan ambo berjasilik jo mamak mo. Tahun 1930 lah diajaknya ambo main randai dek mamak mo. Itu menjadi perhatian, menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan lebih dalam. Di zaman penjajahan Belanda masih bisa ada muncul pandeka padusi. Karena kan sulit, zaman-zaman itu kita bayangkan sulit bisa pandeka padusi.
yang lantaran karena ada mamaknya yang bisa melindunginya. Otomatis artinya mamaknya juga seorang pandeka dan dilatihlah oleh mamaknya. Menariknya, ini latihan silik je mamaknya tidak selalu harus di sasaran. Di Mabaswo, di ada kesempatan langsung beraja silik langsung aja mamak itu. Entah 1 atau 2 jurus, 5 saja Baswo langsung beraja. Basile kesenian Minang, basaluang, badendang paling santiang. Orang dari ma tibo dari Singgalang, dari Batu Sangka, guguk namanya kamari itu basaluang. Menunti ilmu untuk basaluang badendang. Lagunya ada lagu Gunuang lama dia lagu bakulik-kulik suara itu bunyi alang. Banyak nan tahu tentang ini Upiak Palantiang. Banyak muridnya walaupun ini tidak membuat sasaran yang menatap, tapi banyak muridnya. Ada datang dari Solo beraja ke Padang Panjang, ada datang juga dari Agam, kemudian juga ada datang juga dari Muara Labuh dan banyak tampek yang datang ke Padang Panjang. Kalau ingin Upiak Palantiang go, banyak penghargaan yang diagih oleh pemerintah maupun oleh orang-orang Silek. Salah satu tahun 75 ketika diaduan Silek di Padang Panjang, beliau mendapat penghargaan merupakan tokoh Silek dan waktu itu beliau mengikuti Silek mendapat penghargaan yang utama. Kemudian di tahun 70 ketika diaduan di Pariaman, beliau mengikuti Silek di Pariaman, namun ketika itu beliau cedera, patah dan tentu fokus ke perubahan tentang patah beliau. Dan alhamdulillah tahun 2003 ketika pertemuan tua-tua Silek tradisional, maka beliau diagih juga penghargaan oleh tua-tua Silek tradisional di Sumatera Barat. Dan tahun 2005 pada Dewan Kebudayaan Silek di Sumatera Barat magih juga penghargaan kepada beliau. Dan terakhir penghargaan setelah lo meninggal, 4 bulan setelah lo meninggal, itu Dewan Kesenian Wanita se-Indonesia di Jakarta magih penghargaan kepada beliau, yaitu ketuanya Bana dan turun magih penghargaan Reni Santoso. Kita harus salut dengan Inyak Palantiang. Sulit menjadi pendekar dari perempuan, tapi beliau bisa, dan mungkin sampai diwawancarai kala itu berumur 105 tahun, yang bisa seorang pendekar berumur panjang lanjut seumur beliau dalam kondisi sehat. Dan mungkin di Minangkabau kita akan sulit mencari pendekar-pendekar perempuan yang bisa berumur panjang dan bisa pula mewariskan kemampuannya kepada anak keturunannya. Semoga saja pada masa-masa yang akan datang, di era teknologi yang maju, di era teknologi digital, informasi, masih ada perempuan-perempuan yang beraja Silek dan menjadi pandeka seperti Inyak Upiak Palantiang. Semoga anak kemenakan kita, terutama polisi, tentu mengikuti tokoh Silek Sumatera Barat, Inyak Upiak Palantiang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.